啊，都别动！陈平啊，我给过你机会。阿良寒猛龙。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming Season 2 episode 3. Yang mana pada Sword of Coming Season 2 episode 3 ini menceritakan Ping'an yang mengetahui niat dari kedua ular kemarin. Dan Ping'an pun akan mengeluarkan kekuatan pedang yang sudah dia dapatkan dari roh pedang. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Dewa Tanah meminta Zuhe tidak melawan karena ular hitam itu tidak buru-buru memakan Zuhe karena dia menunggu energi vital Zuhe bangkit sepenuhnya. Sebab jika tidak, meski ular itu sudah menelan Zuhe, dia tetap tidak bisa mencerna esensi energi vital Zuhe. Dan itulah nutrisi yang sebenarnya. Akan tetapi Zuhe tetap memilih untuk bertarung habis-habisan. Dewa Tanah pun memberitahu jika ular hitam ini bukan cuma tubuhnya yang kuat. Bahkan 100 tahun lalu, dia menelan satu praktisi Chi ranah 5 menengah. Dan sekarang, mungkin ular itu sudah menguasai 1 atau 2 ilmu Tao. Di sini pun terlihat jika ular hitam tersebut berhasil melilit Zuhe. Dewa Tanah pun meminta Zulu menginjak jimat di tanah itu agar Dewa Tanah bisa terbebas dan membantu mereka. Karena jika ragu, maka Zuhe akan mati kali ini. Namun Ping'an meminta Zulu untuk tidak melakukan itu karena mungkin mereka sudah bersekongkol. Dan dua ular itu tidak menghalangi Zulu karena dua ular itu ingin Zulu menginjak huruf pada jimat itu. Akan tetapi Zulu tidak peduli dengan hal itu karena dirinya harus menyelamatkan ayahnya tersebut. Terlihat Zulu pun langsung menginjak jimat tersebut. Dan benar saja setelah jimat itu diinjak muncul kekuatan hijau dari tanah. Yang mana kekuatan itu pun berisi vitalitas yang sangat kuat. Terlihat Dewa Tanah pun langsung menyerap kekuatan hijau tersebut. Yang mana setelah menyerap itu pun, penampilan Dewa Tanah berubah menjadi lebih muda dan menjadi Dewa Gunung bernama Weibo. Di sini Weibo ini berjanji untuk membantu, namun membantu dua ular itu untuk melawan pria bercaping atau ahliang yang terus bersembunyi tersebut. Sedangkan orang-orang ini terserah mau diapakan oleh dua ular tersebut. Terlihat Zulu sangat marah karena ternyata dia sudah ditipu. Weibo pun mengatakan jika kali ini dinasti Li menganugerahi gelar Dewa Gunung dan Sungai. Namun Weibo pasti akan menjadi Dewa Tanah lagi. Dan jika saja Zuhe menulis huruf Yue, mungkin sekarang Weibo tidak perlu titah dinasti Li untuk menjadi Dewa Gunung sah di Gunung Cidun. Terlihat Weibo ini pun langsung mendorong Zulu ke bawah. Kemudian Weibo mencari ahliang yang tidak datang memberi hormat pada Weibo. Dan terlihat gua ini seakan runtuh setelah Weibo mengeluarkan aura kemarahannya karena ahliang tidak muncul juga. Akan tetapi dengan cepat, ahliang menusuk Weibo ini menggunakan pedang kayunya. Yang mana hal itu pun membuat Weibo ini langsung jatuh ke bawah. Kemudian Weibo mengakui jika dirinya sudah lancang hari ini kepada ahliang. Di sini pun ahliang merasa jika pura-pura Weibo dan kedua ular itu sangat sempurna. Dan terlihat ahliang langsung menekan dua ular itu hanya menggunakan satu jarinya saat kedua ular itu berusaha menyerang lagi. Kemudian ahliang pun meminta semua orang untuk segera memujinya. Namun Li Huai malah bertanya apakah ahliang ini buang air besar lagi hingga dia baru muncul. Akan tetapi saat ahliang akan memarahinya, terlihat Li Huai ini menangis karena sebenarnya dia sangat ketakutan dengan hal ini. Sementara Li Baoping tampak sedih melihat luka di tubuh Ping'an. Dan terlihat Li Baoping langsung memeluk Ping'an. Di sini pun Zuhe berterima kasih karena ahliang sudah turun tangan. Dan Zuhe berjanji jika setelah sampai di kota Hongzhou, dia akan membelikan arak Xinghua yang baru dibuat untuk ahliang. Setelah itu dengan cepat ahliang mencegat melihat Weibo yang ingin kabur. Dan hal itu pun membuat Weibo ini ketakutan. Sementara Zulu meminta agar ahliang membunuh Weibo dan kedua ular itu. Namun ahliang merasa jika mereka bertiga ini tidak ada dendam apapun dengan dirinya. Terlihat Zulu sangat marah karena kedua ular jahat itu hampir memakan mereka semua.
Dan Weibo adalah dalang di balik semua ini. Mendengar itu pun, Ah Liang menghampiri Zulu dengan menaiki kepala ular putih tersebut. Dan Ah Liang merasa jika nada bicara Zulu ini malah seperti calon istri yang belum dinikahi saja. Terlihat Zulu ini sangat kesal melihat tingkah Ah Liang tersebut. Di sini Zhu He meminta putrinya itu untuk tidak kurang ajar dan akan menyerahkan semua urusan kepada Ah Liang. Kemudian Ah Liang pun akan memutuskan apa yang harus diperbuat kepada kedua ular dan Weibo itu. Yang mana Ah Liang tidak akan membiarkan mereka begitu saja karena mereka sudah membuat semua orang sangat ketakutan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggangi kura-kura raksasa. Di sini Li Huai sangat ingin mempunyai kemampuan seperti Ah Liang. Mendengar itu pun, Lin Soyi meminta Li Huai untuk memperbanyak membaca buku agar bisa meyakinkan orang dengan logika dan menundukkan orang dengan kebajikan. Li Huai pun teringat perkataan ibunya, jika siapa yang berteriak paling keras saat ribut, maka dialah yang dianggap benar. Dan Li Huai merasa jika keluarganya sejak awal memang miskin dan ayahnya tidak berguna. Sedangkan kakak perempuannya sangat pemalu dan hanya ditakdirkan untuk dinikahkan. Serta Li Huai hanya khawatir jika kelak saat ibunya sudah tua dan sudah tidak bisa berdebat lagi. Karena jika Li Huai hanya mengandalkan bicara logika, maka keluarganya akan ditindas habis-habisan. Yang mana karena itu, Li Huai meminta bantuan Ah Liang lagi. Kemudian saat di hutan bambu pun Ah Liang memberitahu Ping An jika hutan bambu ini bisa dibilang fondasi lama milik Weibo. Yang mana hutan ini sudah menyerap energi spiritual pegunungan selama berabad-abad. Dan jika Ah Liang menjadi Weibo, maka dia akan mengorbankan lebih banyak bambu demi menukar kelapangan hati. Namun bagi Ping An, kemurnian batin jauh lebih penting daripada menyerap energi spiritual gunung manapun. Kemudian Ah Liang bertanya lagi, apakah Ping An sudah memikirkan tentang hal yang mereka bahas sebelumnya? Dan Ping An mengatakan jika dirinya akan mencoba. Terlihat Ping An pun kembali menemui kedua ular tersebut di dalam gua itu. Kemudian Ping An mengatakan jika Ping An berharap mereka berdua bisa berjaga di Gunung Luopo untuk menjaga rumah Ping An. Akan tetapi setelah masuk, mereka tidak boleh membunuh demi mengenyangkan perut, namun dibolehkan jika itu untuk membela diri. Ping An juga memberitahu jika sekarang dirinya masih mempunyai 4 gunung lagi, yang mana 3 diantaranya sedang dipinjam oleh Master Wan. Dan meski Gua Lizu sudah jatuh ke tanah, namun takdirnya masih menyelimuti. Yang mana kedua ular ini pasti paham tentang prinsip posisi yang menguntungkan. Ping An juga mengakui jika energi spiritual di Gunung Cidun tidak sebaik energi spiritual di gunung milik Ping An. Yang mana jika mereka berlatih di wilayah Ping An, pasti mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan setengah usaha. Ping An juga mengatakan jika mereka ditaklukkan oleh Ah Liang. Yang mana jika Ah Liang ingin melepaskan mereka, Ping An juga tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi jika Ping An memiliki kemampuan seperti Ah Liang, maka Ping An akan menghabisi mereka jika mereka berani cari gara-gara dengan Ping An. Sementara di luar Ah Liang meminta Weibo tidak ikut campur karena dalam musibah ada berkah dan dalam berkah ada musibah yang tersembunyi. Di sini pun Weibo tidak tahu apa maksud Ah Liang tersebut. Kemudian Ah Liang pun langsung menduduki salah satu bambu di tempat ini. Dan Weibo tampak cemas karena Ah Liang menduduki harta kesayangannya itu. Di sini Ah Liang tahu jika harta berharga Weibo ini bukan berasal dari Gua Zuhai yang mana itu membuat marah dewa tertentu dan membuat dewa itu mencabut status kedewaan Weibo. Weibo pun mengakui jika dulu dirinya diangkat menjadi dewa oleh kaisar terakhir kerajaan Sensui. Kemudian dinasti berganti dan klan Song dari dinasti Li berkuasa. Namun karena suatu hal, Weibo menyinggung kaisar pendiri klan Song dan teman-teman dari kalangan dewa. Yang mana karena itu membuat kedudukan Weibo jatuh sejatuh-jatuhnya. Bahkan sekarang, status Weibo masih dianggap orang berdosa. Kemudian Weibo bertanya bagaimana Ah Liang bisa tahu asal-usul dari tongkat bambu hijau yang dibawa Ah Liang. Di sini Ah Liang hanya mengaku jika dirinya pernah pergi ke Gua Zuhai. Namun hubungan Ah Liang dengan Dewi Bambu tidak terlalu dekat. Kemudian Ah Liang bertanya, menurut Weibo, ular itu akan bagaimana jika ada yang mengajukan syarat? Dan Weibo yakin jika mereka pasti akan langsung pindah rumah. Mendengar itu pun, sambil menghancurkan bambu, Ah Liang mengatakan jika Weibo sudah menyelamatkan setengah hutan bambu. Terlihat Weibo ketakutan melihat kelakuan Ah Liang ini. Kemudian Ah Liang mengatakan jika dia mendengar bahwa sepasang ular raksasa ini asalnya bidak hitam dan putih di papan catur dewa. Yang mana bidak hitam adalah kunci untuk membantai naga besar dan tahu kapan maju serta mundur. Sedangkan bidak putih cuma bidak tidak penting yang mana tindakannya sepenuhnya ikut kata hati.
Kemudian ahli yang meminta Weibo menebak apakah Ping An akan meminta bantuan ahli yang untuk turun tangan. Di sini Weibo yakin jika Ping An pasti akan melakukan itu karena tidak ada yang main-main dengan nyawanya sendiri. Di sini pun ahli yang mengajak bertaruh, yang mana jika Ping An tidak meminta bantuan ahli yang, maka setengah hutan bambu ini akan hilang. Serta ahli yang akan memukul Weibo sampai kembali ke wujud asalnya. Weibo pun bertanya seberapa besar peluang dirinya menang. Dan ahli yang mengatakan jika itu hanya 1%. Kemudian ahli yang berteriak agar Ping An bilang tanpa ragu ke ular itu. Dan jika terjadi sesuatu, maka ahli yang akan turun tangan. Mendengar itu Weibo merasa jika sekarang dirinya tidak punya sedikit pun peluang menang. Namun menurut ahli yang, mungkin saja Ping An masih menyimpan jurus pamungkas. Kemudian Ping An mengatakan keputusan mau atau tidak mereka sendiri yang akan memilih. Dan ahli yang pasti tidak akan turun tangan. Ping An juga mengatakan jika di kampungnya ada sebuah gapura kepiting yang mana di salah satu papan tertulis jangan mencari di luar diri. Dan untuk hal ini pasti ahli yang lebih paham dari Ping An. Serta jika Ping An meminta ahli yang untuk turun tangan menekan mereka, maka cepat atau lambat mereka akan melanggar janji dan seenaknya melukai orang di gunung milik Ping An. Terlihat ular hitam itu langsung menyerang ular putih yang seperti tidak suka dengan perkataan Ping An ini. Sementara Weibo yakin jika Ping An akan mati jika ahli yang tidak menolong. Di sini Ping An meminta ular hitam membiarkan agar ular putih itu memutuskan sendiri. Ping An pun tahu jika ular putih itu membenci Ping An karena Ping An sudah mematahkan satu sayap ular putih tersebut. Namun karena ular itu sudah mengerti bahasa manusia, maka Ping An berharap ular itu juga bisa memahami sifat manusia. Kemudian setuju atau tidak, ular itu cukup mengangguk atau menggeleng saja. Terlihat ular putih itu menyerang karena seperti tidak setuju. Di sini ahli yang sangat tenang melihat itu, meskipun Weibo sangat panik. Kemudian Ping An pun langsung mengeluarkan energi pedang pemberian dari roh pedang dulu. Dan karena ular putih itu tetap menolak untuk tunduk, maka Ping An langsung menyerangkan energi pedang tersebut untuk menghancurkan ular putih itu. Yang mana energi ini sangat besar hingga bisa dirasakan oleh semua orang. Dengan cepat ahli yang memotong energi pedang itu yang hampir saja menembus langit. Dan hal itu pun membuat pedang bambu ahli yang sangat kuat tersebut bisa patah. Kemudian ahli yang meminta ular hitam itu untuk memakan inti kekuatan yang tersisa dari ular putih tersebut. Yang mana itu akan menambah kultivasi ular hitam ini 2 hingga 300 tahun. Terlihat ular hitam ini pun langsung memakan inti kekuatan dari ular putih tersebut. Melihat itu Ping An tidak menyangka jika teman yang saling bergantung ratusan tahun ternyata bisa saling memangsa. Dan bagi ahli yang, satu tempat tidak bisa dihuni oleh 2 penguasa. Serta mereka tidak seberuntung Ping An yang berilmu dan paham logika. Dan roh serta iblis gunung macam ini semuanya menganggap makan sebagai yang utama. Kemudian ahli yang bertanya, apakah Ping An tidak sedih kehilangan satu aura pedang penyelamat nyawa yang begitu hebat ini? Dan Ping An mengaku jika dirinya tidak sedih. Karena amarah yang Ping An pendam selama ini akhirnya tersalurkan dan membuat Ping An merasa sangat lega. Ping An pun mengaku jika dulu dirinya berlatih bela diri hanya demi bertahan hidup. Namun sekarang Ping An merasa jika tujuannya bisa dibuat lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Kemudian ahli yang meminta Weibo memilihkan satu batang bambu tua yang bagus untuk dijadikan dan menggantikan pedang bambunya yang rusak. Dan Weibo juga harus memberi Ping An hadiah untuk balas budi karena Ping An sudah membantu Weibo menang taruhan. Setelah kembali ke punggung kura-kura itu, ahli yang pun berniat membagikan hadiah dari Weibo tadi. Dan satu orang hanya boleh memilih satu benda. Di sini pun Li Huai hanya meminta kotak itu setelah semua benda dibagikan. Karena bagaimanapun juga, setelah ahli yang menikahi kakak Li Huai, maka mereka akan menjadi saudara ipar. Di sini Bao Ping heran, kenapa Ping An belum datang untuk ikut ambil harta ini. Namun Ping An meminta Li Bao Ping memilih dulu, karena Ping An akan memilih paling terakhir. Dan Li Bao Ping pun berniat akan memilihkan barang untuk Ping An paman gurunya itu. Kemudian terlihat Zhu He terkejut melihat satu buku dan satu benda yang legendaris itu. Yang mana benda itu bernama pil pahlawan. Kemudian Li Bao Ping memilih sebuah pisau untuk diberikan kepada Ping An. Namun ahli yang meminta Li Bao Ping untuk menyimpan itu. Bahkan kelak Li Bao Ping harus mencari labu pemelihara pedang lagi, kemudian menggantungkan dengan pedang jimat keberuntungan. Serta Li Bao Ping harus mencari seekor kuda tinggi besar dan memakai gaun merah untuk berkuda menjelajahi dunia persilatan.
你收下。 Di sini pun Ping An juga meminta Li Baoping untuk menyimpan pisau tersebut. Sedangkan Li Huai langsung mengambil kotak tersebut. 小师叔， Kemudian di tengah hutan, Weibo berjanji jika dirinya akan membantu Ping An membangun rumah bambu kecil di Gunung Luopo untuk menikmati pemandangan. Dan nanti saat sudah jadi, Weibo akan pergi bersama ular hitam. Kemudian setelah itu, mereka berpisah. Di sini Weibo mendengar jika ada seorang gadis yang sedang memainkan kecapinya di dalam perahu kecil. Dan terlihat jika gadis ini seakan-akan mengangkat patung Weibo yang tenggelam di dasar lautan. Yang mana sepertinya gadis ini adalah orang yang Weibo cintai. Di sini Weibo pun menyadari jika masa lalu telah berlalu dan hidup baru masih bisa diharapkan. Yang mana hal itu membuat Weibo menjadi tenang. Weibo juga menyadari jika memang seharusnya berkah dan musibah saling terkait. Dan ternyata selama ini pandangannya selalu terhalang oleh hutan bambu yang berharga sampai tidak melihat sebab akibat di dunia manusia. Dan Weibo sangat berterima kasih kepada Ahliang karena sudah membukakan simpul hatinya. Weibo pun teringat jika dulu dirinya adalah dewa sejati di puncak utara kerajaan Sensui. Namun setelah kerajaan Sensui hancur, kedudukannya terus menurun sampai jatuh menjadi dewa tanah dan tanpa gelar resmi seperti sekarang. Awalnya pun Weibo ingin memanfaatkan peluang penobatan dewa baru oleh dinasti Li untuk memulihkan kedudukan sejati sebagai dewa tanah. Akan tetapi Weibo tidak pernah berpikir jika sejak dulu Gunung Agung selalu menanti orang suci. Dan jika orang suci tidak datang, maka Weibo akan berlatih hingga menjadi orang suci. Terlihat Weibo pun sekarang langsung menjadi dewa lagi setelah mendapat pencerahan ini. Dan Weibo pun memberi ular hitam itu batu empedu naga, yang mana batu empedu naga ini terbentuk dari darah roh naga sejati terakhir di dunia. Dan ini adalah benda yang sangat diidamkan oleh naga air di seluruh dunia. Kemudian terlihat jika Weibo dan ular ini langsung menuju Gunung Luopo. Setelah itu Ping An bertanya, apakah Li Baoping mau Ping An membuatkan satu kotak buku lagi yang berbeda dengan milik Li Huai dan lainnya. Karena kata Ahliang, bambu di Gunung Cidun sangat berharga. Akan tetapi Li Baoping menolak karena kotak buku ini adalah kotak buku terbaik di dunia. Bahkan Li Baoping sudah memberinya nama, yaitu baju hijau. Terlihat Ahliang pun hanya tertawa mendengar semua itu. Kemudian Ping An meminta Ahliang saja yang memberikan nama rumah bambu di Gunung Luopo itu. Dan Ahliang akan memberi nama itu Gedung Ahliang yang sangar sekali. Namun melihat Ping An dan Baoping seperti yang tidak suka, maka Ahliang akan mengganti nama rumah itu menjadi Gedung Sangar. Sementara di dinasti Li, terlihat Song Jixin dan Zigui sudah di istana. Dan mereka sudah mengetahui tentang Ahliang yang sekarang terus bersama Ping An. Dan bagi Song Jixin atau Song Mu ini, siapapun Ahliang, namun orang yang sudah melanggar aturan, maka dinasti Li akan menuntut penjelasan darinya. Kemudian terlihat di tengah laut, Master Wan sedang berhadapan dengan orang yang membawa pedang. Dan orang itu sangat penasaran dengan kekuatan si penebas pedang atau Ahliang itu. Dan itulah guys, alur cerita Sword of Coming Season 2 episode 3 ini. Ternyata mengerikan juga ya melihat Ping An yang mengeluarkan energi pedang itu. Karena hanya dengan satu jari bisa menghancurkan ular putih tadi. Dan siapakah orang yang membawa pedang di perahu tadi? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming Season 2 episode 4. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.